Oke guys, balik lagi di podcast aku. Kali ini aku bakal ngebahas patah hati. Kenapa aku ngebahas ini? Karena di video sebelumnya aku udah ngebahas perihal jatuh cinta. Di sana ada yang namanya jatuh cinta adalah kepada siapa kita bersedia patah hati. Ya, karena itu, aku jadi bikin video kedua ini ngebahas tentang yang namanya patah hati. Kita harus memahami seperti apa sih patah hati, bagaimana mengatasinya, dan konsep patah hati itu pada dasarnya seperti apa. Nah, di sini aku mau memberi sedikit pemahaman kepada kalian mengenai apa sih patah hati. Ya, patah hati adalah hal yang paling kita hindari. Aku khususnya paling menghindari yang namanya patah hati. Tidak mau dan tidak ingin ngambil resiko untuk yang namanya patah hati. Nah, sebelum kita lanjut ke pembahasan selanjutnya, aku mohon banget ke kalian buat subscribe channel YouTube aku, buat share ke pasangan kalian ataupun ke teman-teman kalian, biar teman-teman kalian juga jadi sadar nih guys, bahwa jatuh cinta itu harus siap dengan patah hatinya. Jangan ingin hanya bahagianya saja, tetapi kita juga harus memahami yang namanya sakit hatinya, kayak gitu. Nah, setelah tadi aku sebutkan bahwa patah hati itu hal yang paling kita hindari. Kenapa? Karena patah hati itu adalah sakit emosional atau penderitaan mendalam yang dirasakan oleh seseorang itu tersebut. Ya, entah itu penderitaan mendalam karena ia ditinggal oleh kekasih ataupun teman, sahabat, keluarga, kerabat, dan orang-orang terdekat ya, yang intinya seperti itu. Teman-teman aku banyak yang bilang sakit hati itu sakitnya bukan kepalang. Kenapa sih sakitnya sampai ke badan? Padahal yang dirasakan cuma sebuah kehilangan. Jangan menyepelekan hal tersebut. Karena apa? Perasaan sakit hati itu datang ketika sesuatu yang kamu cintai, yang kamu sangat hargai, yang sangat kamu pedulikan, atau sangat lekat dengan dirimu, tiba-tiba hilang. Apa yang kamu rasakan? Ya pastinya kesepian, yang tadinya yang disebut patah hati. Yang paling mendasar karena aku ngebahasnya tentang relationship atau pacaran, hubungan kayak gitu. Jadi entah gimana kalau yang namanya baru putus cinta atau kehilangan barang yang kita miliki, atau kita ditinggal atau meninggal, maaf guys, keluar Sundanya aku, karena aku orang Sunda, jadi ya dikit-dikit Sundanya pasti keluar ya guys, mohon maaf. Kalau nggak ngerti ya gak apa-apa, kalian boleh belajar bahasa Sunda dengan aku. Kita lanjut aja ya. Yang tadi itu kehilangan barang yang kita miliki sampai meninggal oleh seseorang yang kita kasihi. Tapi patah hati yang ditinggal mati lah gitu kalau kasarnya ya. Kalau yang seperti itu rasanya patah hatinya nggak akan terlalu lama, karena ya orangnya udah agak kelihatan kalau menurut aku. Tapi kenangannya masih terasa. Kalau ngebahas kenangan ya aku juga gak bisa muluk-muluk ya guys. Orangnya itu pasti lupa, tapi kenangannya itu gak bisa lupa, itu pasti guys. Karena setiap insan, baik itu perempuan, baik itu laki-laki, kalau yang namanya mengenang pasti ada di hati dan pikirannya yang paling dalam. Asik. Kita lanjutin aja ya guys. Patah hati gak memberikan kita kesempatan buat bernapas nih guys. Sekalinya kita kena serangan patah hati secara mental dan fisik pun gak akan ikut melemah, baik itu mental dan fisik pun. Banyak yang bilang patah hati adalah hal yang sepele, yang kata aku tadi,
Bahkan gak sedikit dari teman aku yang dengan mudah menyuruh aku untuk segera melupakan di saat kita masih menderita yang namanya sakit hati. Ya, aku gak muluk-muluk mereka menyepelekan, karena mereka punya cara mereka untuk menenangkan kita. Seperti itu, dan aku gak nyalahin mereka untuk memberi asupan seperti itu. Tapi ya mungkin keadaannya dan situasinya tidak tepat, guys, kalau kita mau ngasih tahu hal seperti itu. Nah, pertanyaan yang sering muncul ke aku, baik itu lewat WhatsApp, DM, ataupun secara pribadi langsung, banyak yang bertanya, kenapa sih gitu. Ya kenapa, aku juga gak tahu. Gak deng. Pertanyaannya itu, kenapa sih kita bisa merasakan sakitnya patah hati? Well, semua hal bisa dijelaskan secara ilmiah kok, baik itu yang namanya patah hati. Sebuah studi yang dilakukan oleh Departemen Antropologi dari Universitas Amerika Serikat, aku sempat membaca sebuah fakta menarik sih menurut aku, di mana mereka menyebutkan patah hati disebabkan oleh pergerakan hormon dalam tubuh yang berlebihan dan ekstrim. Kadar yang dikeluarkan ketika senang, bahagia itu adalah kadar dopamin, pokoknya mah yang kayak gitu, yang kalau gak salah ditulisnya itu dopamine dan oksitosin. Iya, pokoknya mah itu, dua hal itu. Ketika kita merasa senang atau bahagia, otak melepas semua hormon yang mengandung zat tadi yang dua, guys. Kedua zat tersebut merangsang tubuh kita untuk memiliki rasa candu terhadap sesuatu yang kita lihat atau rasakan secara langsung. Seperti itu. Makanya si zat itu teh ngebuat kita jadi nyaman, membuat kita jadi sangat damai. Nah, setelah adanya sakit hati, yang namanya jadi intinya di badan kita itu si zat-zat yang dua tadi itu seakan-akan bukan menghilang, menghimpit, mengecil, dan rasa nyaman dan damai itu mulai terkikis oleh rasa sakit hati yang tadi. Jadinya karena efek dua zat tadi itu menipis dan ya hampir hilang mungkin, menimbulkan yang rasanya gelisah dan kesal. Itu pun berhubungan langsung dengan situasi tubuh kita secara emosional, yang tadi aku udah bilang di awal bahwa patah hati itu adalah sebuah sakit emosional. Karena ya situasinya setelah kita merasakan bahagia, nyaman, santai, damai, toh hal-hal tersebut kehimpit sama pikiran kita yang runyem karena kita kehilangan sesuatu yang menurut kita itu berharga banget. Menurut kita itu hal yang paling amat sangat kita cintai. Jadinya kita timbullah rasa gelisah dan kesal yang membuat tubuh kita terluka secara emosional. Makanya tidak jarang orang-orang yang sakit hati itu sakitlah badannya, mual-mual lah, terus panas dingin lah, atau susah makan lah. Itu bukan lebay. Sumpah itu bukan lebay. Baik itu dirasakan oleh cowok, baik itu dirasakan oleh cewek, aku tidak mengatakan itu lebay, karena toh ilmiahnya kayak kata aku tadi, ilmiahnya seperti itu. Jadi si patah hati itu memunculkan serangan fisik. Kalau aku sih bahasa alainya gitu, orang-orang ketika patah hati, dia mengungkapkan bahwa hati aku terasa tercabik-cabik, atau hatiku sudah penuh luka. Alah, terasa berlebihan, tapi jangan salah sangka dulu, karena patah hati juga memberikan efek menyakitkan bagi tubuh secara fisik loh. Buat kalian yang belum pernah merasakan
patah hati, jangan ambil resiko untuk patah hati. Kecuali kamu udah siap dengan apa yang kamu perbuat, dengan resiko yang kamu terima. Seperti itu. Kita ngebahas lagi ke ilmiahnya ya, karena pertanyaan yang tadi adalah kenapa patah hati itu sakit? Saat patah hati, otak kamu itu mengalir sensasi luka secara emosional yang sama ketika kita tengah merasakan luka secara fisik. Misalnya, ketika kita terjatuh, terus tangan kita kena ke paku, otomatis dia sakit secara fisik. Nah, patah hati juga sama kayak gitu. Meskipun fisiknya tidak patah hati, tetapi di dalam tubuh kita, emosional kita, zat-zat di dalam tubuh kita itu merasakan sakit yang akhirnya kita merasakannya walaupun fisiknya tidak terluka. Efek langsung yang dirasakan ketika patah hati itu antara lain sulit bernapas, pusing, hingga yang paling parah itu adalah kehilangan keseimbangan atau pingsan. Tidak banyak orang yang kehilangan orang yang paling dia sayang, misalnya keluarga, ayah, ibu, adik, kakak yang ditinggal meninggal. Dia akan merasakan sakit hati yang begitu parah, hingga akhirnya dia akan kehilangan keseimbangan yang tadi menyebabkan pingsan. Nah, setelah kita ngebahas panjang lebar mengenai apa itu sakit hati, lalu secara ilmiahnya seperti apa, secara medisnya seperti apa, zat-zat apa saja yang membuat dia bisa membuat sakit secara fisik mental, kita menuju ke solusinya. Di sini aku memberikan 3 solusi. Yang pertama itu yang biasanya dilakukan oleh kebanyakannya cewek. Gak tahu kalau cowok juga ada, cuman gak terlalu banyak seperti cewek. Yang pertama itu solusinya adalah kita bercerita misalnya kepada teman, sahabat, ataupun orang yang paling kita percaya, dan yang paling tepat adalah kepada pencipta kita, Allah dan Tuhan Yang Maha Esa. Nah, biasanya ketika kita udah curhat, ya kalau cewek, kalau mau menangis, menangislah sekencang-kencangnya. Luapkanlah semua yang ada di pikiran kamu, luapkanlah rasa kamu lewat tangisan, luapkanlah semuanya, luapkan. Karena itu yang bisa membuat kamu tenang, jiwa kamu tenang, tubuh kamu tenang, dan zat-zat baik di dalam tubuh kamu itu akan kembali berproses, yang tidak akan menimbulkan yang tadi, pingsan lah, pusing lah, sesak napas lah, dan lain sebagainya. Karena ya kalau udah curhat, cek Sundana mengemplong guys, enakeun, jadi santai kita teh ya. Yang kedua itu kita lebih mendekatkan diri kepada Allah, dimana kita berserah diri aja, udahlah jangan jatuh cinta kepada orang yang salah. Hidup memang singkat, oke, hidup memang singkat. Kalian butuh dengan cinta, oke, butuh, aku juga sama. Tetapi berhentilah menyakiti diri sendiri. Aku mohon kepada kalian, berhenti menyakiti diri sendiri dan tidak menumpuk harapan pada orang lain. Karena toh orang lain juga belum bisa membuat dirinya bahagia, belum tentu dirinya sendiri bahagia, apalagi membuat orang lain bahagia. Oke, baik, di next video aku bakalan bikin tentang cintai diri kamu sendiri sebelum mencintai orang lain. Dan yang terakhir, yang paling efektif menurut diri aku sendiri adalah sembuhnya itu dengan traveling atau jalan-jalan lah, liburan lah, ataupun ya bagaimana caranya kalian menghilangkan stres dengan ya bermain-main, misalnya menonton film, tapi filmnya jangan yang romantis. Kalau yang kayak gitu lagi ya kalian bakal patah hati lagi guys. Kalau menurut aku jalan-jalan efektif, tapi
Tapi karena sekarang lagi COVID-19, lagi pandemik yang sangat mengguncangkan dunia, ya aku saranin jangan dulu deh. Lebih baik kalian dengerin podcast aku dulu, dan jangan lupa subscribe juga. Oh iya, tadinya aku itu mau nge-live di Spoon, tapi karena ada beberapa kendala, jadinya aku gak jadi nge-live di Spoon. Akhirnya aku bikin podcast lagi di channel YouTube aku. Aku pikir ini terlalu kepanjangan ya. Gak apa-apa deh. Semoga setelah kalian mendengarkan tentang masalah patah hati, kalian jadi tidak mau mengambil resiko. Tapi jangan dijadikan patokan ya. Jangan dijadikan patokan bahwa podcast aku ini dijadikan patokan kalian untuk tidak jatuh cinta. Jangan. Kalian harus tetap jatuh cinta. Kalian harus tetap patah hati. Enggak deng. Pokoknya kalian harus tetap mencintai orang yang kalian sayangi. Contohnya aku menyayangi kamu yang sedang dengerin podcast aku. Semoga kamu tetap bahagia. Semangat beribadahnya, semangat puasanya. Dan oh iya, aku tunggu ya kamu di rumah. Enggak ada yang bercanda. Aku bahagia deh kalau bisa berbagi cerita tentang diriku kepada kalian. Dan aku juga tunggu ya cerita kalian, baik itu di DM, di WhatsApp, di email, ataupun dimanapun kalian mau. Di kontak sosial media aku boleh, di kolom komentar di bawah boleh. Aku akan bacain, aku akan sebutin di YouTube aku. Oke, terima kasih yang udah mendengarkan sampai habis. Jangan lupa bahagia, jangan lupa tekan tombol subscribe, dan jangan lupa jangan patah hati. Teruslah jatuh cinta kepada seseorangnya setiap harinya. See you next video. Dadah, bye-bye.